I spent 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn, then sweetheart, I'm yours. Halo, selamat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga tidak lupa saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang menjalankan atau beragama Muslim. Nah, pada kesempatan sore hari ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Saiful, latar belakang saya sebagai karyawan swasta. Pastinya saya tetap di rumah saja. Nah, pada kesempatan sore hari ini, teman-teman yang berada di live YouTube saat ini, itu patutnya sangat bersyukur sekali karena apa? Karena kita akan belajar bareng-bareng gimana caranya untuk dapetin penghasilan dengan kondisi sekarang ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, untuk teman-teman, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa saya pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kita akan sama-sama belajar nih dari sosok yang anak muda yang sangat luar biasa sekali. Dia udah berpengalaman sekali dalam bisnis online, di bidang online-nya ini. Terbukti, dari bisnis online-nya ini, dia sudah berhasil mendapatkan penghasilan puluhan juta per bulan. Dia bisa beli motor sendiri dari hasil bisnis online. Dan juga dia bisa menyekolahkan, bahkan sampai mengkuliahkan adiknya sampai lulus kuliah. Dan luar biasanya, beliau ini sukses gak cuma sendiri. Dari suksesnya beliau bisa mengajak orang lain untuk sukses juga. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, kita akan sama-sama belajar dari Kak Okta Uriantara. Untuk Kak Okta, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya MC yang luar biasa, Muhammad Ipung. Replos dulu pada MC-nya dari masing-masing dari tempat online ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, baik perkenalkan nama saya Okta Uriantara, betul dibilang tadi sama Muhammad Ipung MC-nya ya. Dulu saya sempat kuliah dan kenal bisnis ini. Oke teman-teman semuanya, selamat sore dan selamat datang di live YouTube ya. Dan dimanapun teman-teman berada hari ini ya, mudah-mudahan apa yang nanti saya informasikan bisa bermanfaat untuk membantu perekonomian teman-teman semuanya, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan hari ini saya akan berbagi sharing, bukan bermaksud menggurui teman-teman semuanya, kita sharing santai, yaitu Kopdar WOC, Warrior Online Community. Oke, teman-teman semuanya, selamat datang di Kopdar Warrior Online Community. Nah, hari ini teman-teman semuanya, Kopdar ini itu membahas tentang bisnis online. Nah, mungkin teman-teman tahu ya, bisnis online itu di mana saja. Oke, ada di Facebook, IG, dan YouTube. Dan teman-teman harus ketika menjalankan bisnis itu, teman-teman harus tahu apa impian teman-teman semuanya. Apapun profesinya, teman-teman pasti menanyakan apa impian teman-teman semuanya. Nah, hari ini teman-teman mengikuti live streaming YouTube ini, pasti teman-teman mau mencari informasi. Nah, tentunya teman-teman semuanya, saya mau tanya apa impian Anda semua? Apakah teman-teman memiliki usaha sendiri, penghasilan yang lebih besar, membahagiakan orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, menjalani masa pensiun dengan tenang, bebas uang dan waktu, pendidikan anak, pengembangan diri, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Nah, teman-teman semuanya hari ini bersyukur dan patut berterima kasih kepada para pengundangnya. Kenapa? Para pengundang teman-teman sangat peduli betul. Karena apa? Hari ini memberikan informasi yang luar biasa. Bahkan teman-teman bisa mewujudkan dari ke-10 impian ini. Oke, lanjut teman-teman semuanya. Nah, tentu teman-teman harus memiliki yang namanya perencanaan masa depan. Nah, ini teman-teman harus pikirkan. Lulus SMA, apa rencana setelah lulus SMA atau SMK, bahkan kuliah. Nah, ini teman-teman harus pikirkan. Nah, bahkan teman-teman harus memikirkan mau jadi seperti apa 5 tahun ke depan. Apakah teman-teman pasti memikirkan menjadi orang sukses tentunya teman-teman. Dan apakah teman-teman mau gaji besar atau penghasilan besar. Nah, kalau gaji besar itu teman-teman berarti
teman-teman bekerja. Nah, bekerja setiap bulan dapat yang namanya gaji. Sedangkan penghasilan bebas teman-teman semuanya, mau berapapun teman-teman. Nanti kakak akan bahas bagaimana cara mendapatkan gaji dan penghasilan, apa perbedaannya. Nah, ini kakak akan kupas ya. Ini standar gaji teman-teman semuanya. Nah, gaji untuk seorang yang baru lulus pendidikan memang rata-rata paling kecil daripada posisi lain. Sebab kelompok ini dinilai belum memiliki pengalaman bekerja sehingga tanggung jawabnya pun paling kecil dalam perusahaan. Standar untuk kelompok ini yakni 2-4 juta teman-teman semuanya. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang baru tamat dan posisinya ya paling rendah tentunya. Nah, ini sedikit gambaran teman-teman semuanya setelah tamat kuliah mungkin teman-teman berpikiran, wah setelah tamat kuliah aku mau nikah, mau punya rumah dan punya mobil. Itu semua impian semua orang teman-teman semuanya. Nah, berapa sih biayanya? Nikah aja itu biayanya teman-teman semuanya 100 juta. Nah, itu paling standar. Rumah itu 500 juta. Sedangkan mobil itu kita kalkulasikan 200 juta. Nah, berapa semuanya totalnya? Itu teman-teman semuanya itu 800 juta untuk mewujudkan ini semua. Bisa dengan bekerja teman-teman semuanya dapat gaji UMR 3 juta ditabungkan semua dan ditabungkan gimana caranya ditabungkan lalu teman-teman apa yang terjadi teman-teman semuanya kalau teman-teman nabungkan semua gaji ditabungkan bisa tercapai impian teman-teman dengan 800 juta yaitu 266 bulan tercapainya atau 22 tahun. Nah, tanpa makan dan minum. Apakah bisa teman-teman tanpa makan dan minum? Tentunya tidak. Baru di tengah mungkin teman-teman udah ngos-ngosan bahkan udah meninggal. Nah, itulah teman-teman semuanya kesempatan teman-teman untuk memulai membangun bisnis di era di zaman online ini teman-teman semuanya. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, dan ini berita baiknya juga teman-teman semuanya. Kenapa? Nah, ini pengangguran terdidik terus meningkat. Nah, bukan berita baik ternyata ya teman-teman semuanya, jadinya berita buruk. Nah, ini teman-teman pengangguran itu paling tinggi 5.000 orang teman-teman semuanya merupakan lulusan universitas yang bergelar sarjana dan bahkan ini adalah serata diploma dan S1 terus meningkat. Seperti itu teman-teman dan harus kita mulai pikirkan kenapa sih bisa sekarang teman-teman hadir di sini adalah peluang suatu yang besar teman-teman. Nah, dan teman-teman harus berpikir mau kemana setelah nanti, apakah teman-teman mau bekerja atau berbisnis? Kerja aman, bisnis bebas. Nah, kayak gitu teman-teman. Tentunya kalau kakak pilih bisnis, itu bebas teman-teman, bisa kita ngatur. Nah, pertanyaannya, kenapa harus berbisnis online? Oke, teman-teman, jawabannya itu teman-teman sangat simpel sekali. Nah, karena bisnis online itu modalnya sangat kecil, resikonya kecil, nggak perlu macet-macetan, hemat waktu, bisa di mana saja bisa dikerjakan, dan pelanggan di seluruh dunia, setiap orang rata-rata terhubung dengan internet melalui laptop dan gadget kurang lebih 4 jam per hari. Dan potensi besar transaksi perdagangan online Indonesia sebanyak 288 triliun di tahun 2015. Bayangkan teman-teman semuanya, itu di tahun 2015. Sekarang tahun 2020, betapa tambah besarnya potensi bisnis online. Nah, inilah kesempatan teman-teman untuk ikut bisnis online. Nah, ini kakak punya perbandingan teman-teman semuanya, saya punya perbandingan. Ini ada yang namanya gedung tertinggi di Indonesia. Mungkin teman-teman udah pernah searching atau pernah tahu, yaitu Said Sudirman Tower. Nah, Said Sudirman Tower ini udah puluhan tahun berdiri dan gedungnya sangat tinggi dan tertinggi di Indonesia. Kakak akan bandingkan dengan Tokopedia. Nah, Tokopedia inilah toko online dan total omset atau asetnya saat ini Said Sudirman Tower itu 1,5 triliun. Sedangkan Tokopedia saat ini punya aset atau omset itu 4 triliun teman-teman semuanya. Nilai perusahaan Tokopedia lebih besar ketimbang gedung tertinggi di Indonesia. Nah, inilah potensi bisnis online sangat besar teman-teman. Nah, dan nih teman-teman, saya punya perbandingan yaitu Garuda Indonesia sama Gojek. Nah, Garuda Indonesia ini memiliki pesawat sangat banyak sekali teman-teman semuanya, sedangkan Gojek itu melalui aplikasi dan motornya pun milik yang mau mendaftar jadi Gojek. Dan sedangkan teman-teman semuanya, asetnya Garuda saat ini itu 12,3 triliun. Sedangkan Gojek yang baru hadir teman-teman semuanya dengan aplikasi Gojek itu udah memiliki 17 triliun. Nilai perusahaan Gojek saat ini lebih besar ketimbang dengan Garuda Indonesia. Potensi online itu sangat besar sekali teman-teman semuanya. Dan ini teman-teman semuanya sponsor utama La Liga Sepak Bola Indonesia. Nah, di mana disponsori oleh Shopee teman-teman semuanya. Dan inilah kebesaran bisnis online kita teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman semuanya, pertumbuhan perusahaan yang ekspedisi di mana ada Pos, JNT, Tiki,
di mana pertumbuhan online shop yang begitu sangat mendorong lahir perusahaan-perusahaan ekspedisi baru yang siap meramaikan pesaingnya seperti JNT, Si Cepat, dan bahkan banyak lagi yang lainnya teman-teman semuanya. Nah ini akan membantu kita untuk berdagangan bisnis online. Pokoknya kita diajarkan untuk simple untuk menjalankan bisnis ini dengan apalagi kita di era COVID-19 ini, di tengah-tengah COVID-19 ini kita bisa kerja di rumah saja. Oke teman-teman semuanya, ini ada video yang kakak tampilkan. Bisa next. Nah, ya bisa. Halo guys, kamu aktif di sosial media? Pasti dong, anak muda wajib online, betul? Namun apa yang kamu kerjakan di sosial media? Let's say Facebook, ngegosip yang nggak bermutu, curhat karena baru diputusin pacar, atau lagi berbunga-bunga, ngeluh sana-sini, share semua aktivitas kamu dari menit ke menit. Do you know, ada istilah dalam dunia sosmed, what goes online stays online forever. Jika kamu terus gosip, kamu akan dicap tukang gosip. Jika kamu ngeluh, kamu akan dicap tukang ngeluh. Bad image, right? And it stay online forever. Dengan jumlah pengguna internet 80 juta orang di Indonesia dan akan terus bertambah, keluh kesah kamu itu berpotensi dibaca semua orang. Apalagi kamu suka ngepost foto dan video yang nyeleneh. Wow, really bad self-destruction project. So gimana sih jika mau manfaatin sosial media dengan lebih baik dan kalau bisa sekalian menghasilkan duit? Mau? Coba lihat di Twitter, Instagram, atau Facebook. Banyak nggak sih teman-teman yang jualan online? Dan ngeri loh hasil yang mereka bisa dapatkan. Ada yang gara-gara bisnis online bisa nyicil sepeda motor, mobil, bahkan sampai nyicil beli rumah. Pernah kepikiran untuk bisnis online? Untuk berbisnis, pertama harus dipikirkan adalah produk apa yang paling laris. Kamu harus ngerti search di Google. Lalu, setelah temukan produk yang mau dipasarin, pikirkan juga stok produknya, sistem pengiriman produk, mau dijual di sosmed, atau bikin website online shop. Kalau sudah makin besar, mulai mikirin staff, bikin kantor, dan lain-lain. Ternyata nggak sederhana juga ya. Nah, sekarang gini, jika kami menawarkan solusi yang lebih sederhana untuk dijalankan, tertarik untuk melihatnya? Kami yang mencari perusahaan produsen untuk Anda. Perusahaan ini akan membantu Anda untuk meriset produk apa yang paling laris di dunia. Mereka yang siapkan stoknya, perizinannya, pegudangan, pengiriman barang, sistem administrasinya, websitenya, kantor, staff, dan seluruh sistem pembelian dan pembayarannya. Kamu dan saya hanya fokus iklankan produk dan ide bisnisnya dan pastikan jalur pendistribusiannya berjalan. Bukan itu aja, kami sengaja bentuk komunitas Gen Y yang di dalam komunitas ini, kamu akan belajar untuk memiliki mental pengusaha dan sukses sebelum usia 30 tahun. Yes, kamu nggak salah dengar. Sukses menjadi pengusaha sebelum kamu berusia 30 tahun. Bayangkan jika hal ini terjadi. Ayah dan ibumu akan senang sekali, bukan? Kamu bisa memberikan kejutan indah buat mereka. Bawa jalan-jalan keliling dunia, beli rumah, mobil untuk mereka. Di saat anak muda lain sibuk ngegosip di sosmed, nongkrong di kafe tiap hari pakai uang bokap dan nyokap, you just make a difference. Kamu bisa beli properti, belanja mobil pakai duit sendiri, bantu orang lain. Dan komunitas kami juga membutuhkan inspirasi dari kamu. Ini baru namanya jagoan. Mark Zuckerberg dengan Facebook-nya, Larry Page dan Sergey Brin dengan Google-nya, William Ding dengan game online-nya, Xu Yu dengan Huabao International, Leonardo Wisan dengan wellness industry-nya, Mary Riana, seorang penulis dan motivator, Bong Chandra dengan properti bisnisnya. Mereka semua adalah orang-orang yang sukses di usia muda. Kamu juga bisa seperti mereka. Mau? That's your choice. Menjadi anak muda yang rata-rata atau menjadi anak muda yang luar biasa. Hubungi teman yang memberikan video ini kepada kamu. Mereka punya akses untuk informasi yang kamu butuhkan. Oke, teman-teman semuanya seperti itu. Pastikan gadgetnya dimanfaatkan betul untuk berbisnis online. Nah, jika bisnis online memang sangat menguntungkan, lalu mengapa banyak yang ragu, bahkan yang gagal menjalankannya? Nah, teman-teman semuanya, tantangannya adalah di proses, teman-teman semuanya. Nah, proses ini, P-nya itu apa? P-nya itu adalah produk. Produk ini, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman dulu pernah nyalanin all shop atau apa. Nah, mungkin produknya kurang diterima oleh masyarakat atau konsumen. Nah, R-nya itu apa? R ini adalah promosi, mungkin cara promosi teman-teman yang kurang bagus, yang kurang menarik. Nah, yang O-nya ini adalah toko online. Nah, toko online ini mungkin sepi dulu. Nah, ini kurang
menarik, closing skill-nya teman-teman semuanya, closing skill-nya kurang, seharusnya basa-basi dulu teman-teman langsung barbar. Nah, E-nya itu adalah mentoring teman-teman semuanya. Nah, mungkin teman-teman semuanya nggak punya mentor untuk mengajari teman-teman untuk menjalankan bisnis online. Nah, S-nya adalah database konsumen. Nah, database konsumen ini teman-teman semuanya mungkin kurang pemetaan untuk konsumen-konsumen teman sehingga ini ribet. Karena apa? Dikerjakan serba sendiri, diurus serba sendiri teman-teman semuanya. Nah, Kak, selalu apa solusinya? Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, apa solusinya teman-teman semuanya? Ya, masuk di komunitas yang sudah menyediakan semua itu teman-teman, yaitu di Warrior Online Community. Selamat datang teman-teman semuanya di komunitas Warrior Online Community. Nah, di mana Warrior ini puisinya mencetak sejuta pengusaha di Bali dan bahkan di Indonesia, bahkan di luar negeri teman-teman semuanya. Nah, peranan WOC teman-teman semuanya itu ada 6, yaitu yang pertama itu ada produk teman-teman semuanya, produknya jelas, nanti ya saya akan jelaskan apa produknya, ada toko online yang akan nanti diajarkan sama mentoring, ada copywritingnya nanti akan dikasih sama pengundang dan mentor di WOC, ada tutorialnya akan diajarkan teman-teman semuanya, dan ada mentor yang akan selalu siap mengajarkan teman-teman semuanya sampai berhasil dan sampai sukses. Dan ada teamwork tentunya teman semuanya, kita kerja dengan tim. Nah, apa produknya teman-teman semuanya? Tentu itu health and beauty. Nah, tentu dari produk health and beauty kami sudah dapat yang namanya sertifikat yang udah ada legisinya, yaitu yang pertama ada sertifikat syariah, ada sertifikat halal, di mana sertifikat halal kita udah grade A, dan kita udah ada APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia, dan kita juga ada direct selling di seluruh luar negeri, dan kita udah masuk di perusahaan top 500 Asian Brands. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, ini bentuk produknya teman-teman semuanya. Kita ada best seller sekali, yaitu peninggi badan. Nah, teman-teman bisa cek di internet peninggi badan terbaik di dunia, akan muncul produk kita, produk kualitas, dan teman-teman bisa tahu kenapa harus peninggi badan. Nah, itu semua memerlukan yang namanya tinggi, dan pekerjaan butuh yang namanya tinggi badan juga untuk mencari pekerjaan. Oke, testimoninya ada nggak? Nggak ada, banyak sebenarnya. Saya tampilkan beberapa aja seperti ini teman-teman semuanya. 20 hari naik 4 cm, 20 hari pemakaian naik 3 cm, dan 15 hari naik 4 cm. Oke, teman-teman semuanya, dan ini best seller kedua teman-teman, produknya itu pelangsing badan. Nah, pelangsing badan ini bisa cek di internet, pelangsing badan terbaik di dunia. Kak, udah ada nggak testinya? Nah, ada banyak teman-teman. Siapa sih yang nggak mau langsing zaman seperti ini? Ya, bodinya bagus kayak gitu. Nah, ini testinya. 7 hari pemakaian turun 2 kg, 7 hari pemakaian turun 3 kg, dan 11 hari pemakaian turun 3 kg. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, nah ini ada produk selanjutnya itu spirulina. Siapa sih yang nggak kenal masker spirulina? Nah, masker spirulina ini sangat best seller sekali, bisa cek di internet. Oke, nah seperti ini testimoninya dari masker spirulina, dan bahkan banyak sekali teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, cara mendapatkan 3 juta pertama Anda. Di sini menariknya teman-teman semuanya. Ada banyak produk tadi, saya bahas yang produk spirulina. Keuntungan menjual masker spirulina itu 50.000 per paket. Nah, ini teman-teman semuanya, ada paket newbie, yaitu jualnya 2 paket per hari. Ada paket normal, itu jualnya 10 paket per hari teman-teman semuanya. Ada paket expert itu 30 paket per harinya. Dan bahkan teman-teman semuanya, keuntungan per hari dari newbie saja, jualan masker saja teman-teman semuanya itu 100.000, di normal 500.000, di expert 1.500.000. Bahkan kalau kita kalkulasi per bulan, keuntungan di newbie saja itu kita bisa dapatkan 3 juta. Dan kalau di normal itu 15 juta, kalau di expert itu 45 juta. Sangat besar sekali potensi bisnis online ini teman-teman semuanya. Patut teman-teman nanti ambil keputusan untuk berjuang di bisnis online ini. Dan ini orderan teman-teman semuanya, kita banjir orderan setiap hari, packing teman-teman semuanya, kita pengiriman ke ada ke luar negeri, Taiwan, Jepang, teman-teman semuanya, bahkan ke USA. Udah banyak sekali teman-teman semuanya, ada ke Taiwan dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman semuanya anak muda yang berpenghasilan teman-teman semuanya, anak SMP, SMA, kuliah teman-teman semuanya, bahkan ada juga orang tua yang sudah berpenghasilan di bisnis online ini. Oke, lanjutnya teman-teman semuanya. Nah, ini video teman-teman semuanya yang sudah berhasil mendapatkan bonus dari dan juga keuntungan dari produknya. Selamat menyaksikan.
Oke, teman-teman semuanya, itu tadi video yang sudah dapat penghasilan. Jadi teman-teman semuanya, start now. Waktu yang paling tepat untuk memulai adalah saat ini, teman-teman semuanya. Oke, teman-teman semuanya, hari ini join us Warrior Online Community ya. Hari ini saya udah sharingkan ke teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Perjuangkan bisnis online ini bukan untuk teman-teman, tapi untuk orang-orang yang teman-teman cintai. Apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, teman-teman harus berjuang untuk membantu menaikkan perekonomian keluarga teman-teman semuanya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. See you at the top. Saya kembalikan ke MC. Oke, baik. Terima kasih atas sharingnya Kak Okta. Sekali lagi dong, beri oplos untuk Kak Oktanya. Luar biasa sekali sharing dari Kak Okta, dan informasi itu sangat penting sekali. Nah, untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya nih, ada nggak bukti sukses di usia muda saat ini? Nah, kembali saya akan memperkenalkan orang yang sangat luar biasa juga, masih anak muda juga. Latar belakangnya masih mahasiswa di salah satu universitas di Denpasar. Nah, dari hasil bisnis ini, beliau udah bisa membiayai kuliah sendiri, membantu perekonomian keluarganya, pastinya dia sudah mandiri di finansial. Nah, tanpa berpanjang kata lagi, mari silakan saya perkenalkan Kakak Adi Putrawan. Untuk Kakak Adi Putrawan, saya persilahkan. Oke, luar biasa sekali. Halo teman-teman semua ya, selamat sore Indonesia. Ini mungkin teman-teman di daerah teman-teman lagi hujan ya. Oke, saya juga di sini tadi ada agak sedikit hujan ya. Jadi pastinya tetap di rumah aja nih teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Adi Putrawan. Latar belakang masih aktif sebagai mahasiswa. Jadi tadi ralat sedikit ya. Jadi saya kuliahnya itu di Gianyar, bukan di Denpasar. Kebetulan salah satu universitas swasta di daerah Gianyar. Oke, dari bisnis ini teman-teman, dari bisnis online yang saya jalani sewaktu masih SMK, itu saya bisa bayar kuliah sendiri, terus juga saya bisa mandiri secara finansial, membantu perekonomian keluarga, dan luar biasa sekali, banyak sekali pengembangan diri yang saya dapatkan teman-teman semuanya ya. Jadi saya mau menyampaikan nih teman-teman semuanya, yang teman-teman ya yang lagi nonton live YouTube hari ini, itu teman-teman yang mungkin yang masih muda, bukan yang muda saja ya, tapi semua kalangan itu, ayo kita sama-sama ya ciptakan inovasi baru. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya belum pernah bisnis online, ayo kita sama-sama di sini belajar bisnis online. Dan luar biasa sekali orang yang meng-share video ini ya, meng-share link YouTube pada sore hari ini adalah orang yang luar biasa teman-teman ya. Karena apa? Mereka itu adalah yang akan menjadi partner bisnis teman-teman semuanya ya. Jadi saya dulu juga diperkenalkan bisnis oleh salah satu teman saya, dan juga di mentoring dan segala macam. Intinya teman-teman jalanin bisnis online di sini nggak sendiri ya. Pastinya kita ada tim kerja yang siap membantu teman-teman semuanya. Oke, jadi sekian dari saya mungkin teman-teman, dan pastikan teman-teman ambil keputusan yang tepat untuk teman-teman, terutama di tengah COVID-19 seperti ini. Dan sampai ketemu mungkin nanti dari training online seperti itu, kita akan ketemu lagi bertatap muka teman-teman. Oke, jadi sekian dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan pada MC yang luar biasa, itu Kakak Ipung. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan sharingnya Kakak Adi Putrawan. Nah, kembali lagi. Saya akan memperkenalkan ke tingkat lebih tinggi lagi, di mana beliau ini adalah seorang mahasiswi. Tadi kan mahasiswa cowok, sekarang mahasiswi cewek. Dan luar biasanya, dari total omset atau akumulasi omset yang selama ini dia jalankan di bisnis online ini, dia sudah mencapai 350 juta. Latar belakangnya adalah mahasiswi. Luar biasanya hasil dari bisnis ini, beliau sudah bisa kuliah dengan biaya sendiri, terus bisa membantu perekonomian keluarganya juga, bisa pastinya mandiri secara finansial. Mari kita sambut kakak yang satu ini, Kakak Kristi Muntari. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, selamat sore.
Oke, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Kristi Muntari Dewi. Latar belakang saya masih aktif sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas di Bali. Jadi hasil bisnis online yang saya peroleh, pertama saya bisa biaya kuliah sendiri, kedua saya bisa membiayai kuliah saya sendiri, kedua saya bisa menabung, ketiga saya bisa membantu perekonomian keluarga. Jadi manfaatkanlah masa muda kalian untuk mencapai kesuksesan. Sekian dari saya, terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas sharingnya Kak Muntari. Nah, kita akan berkenalan lagi setingkat lebih tinggi lagi, di mana beliau yang sudah berhasil mengumpulkan akumulasi omsetnya sekitar sangat muda aja. Ini ada di mana latar belakang beliau hanya tamatan SD, tidak bisa naik motor, tapi beliau bisa sukses di bisnis online ini dan bisa mendapatkan banyak sekali, seperti beli mobil dengan biaya dengan hasil bisnis online, beli motor dengan hasil bisnis online, dan juga beliau tahun kemarin habis berangkat dari Korea. Wow, Korea, ibu-ibu lagi. Nah, buat teman-teman yang muda, yuk kita kenalan dengan ibu rumah tangga satu ini, yaitu Ibu Putu Kawit Ningsih. Untuk waktu saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Kakak Ipung. Nah, salam kenal. Nama saya Kawit Ningsih, latar belakang saya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya tamatan SD. Dan saya sangat bersyukur bisa mengikuti bisnis ini. Saya sangat bersyukur dan bangga sekali karena banyak sekali perubahan yang saya dapatkan melalui bisnis online ini, yaitu salah satunya saya juga bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negeri secara gratis, yaitu ke Malaysia, Korea, bahkan ke Thailand. Nah, tidak hanya itu, teman-teman semuanya, saya juga bisa membeli motor sendiri dan juga beli mobil. Dan juga bisa membantu dari segi keuangan dalam keluarga saya. Nah, Bapak Ibu dan saya juga di sini, Bapak Ibu dan teman-teman semua, saya di sini bisa tidak bekerja sendiri. Tentunya saya dibantu dengan tim kerja, bersama tim kerja, dan juga dibantu oleh seorang mentor yang sangat luar biasa, yang selalu memapah dan membimbing saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, yaitu Silver Lion Indonesia, Bapak Nyoman Bratiyasih. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, jangan sia-siakan peluang bisnis ini karena pada saat ini kebanyakan orang bingung mencari pekerjaan, mau bekerja apa. Nah, melalui bisnis ini nanti meskipun kita di rumah saja, kita tentu saja bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Nah, seperti itu, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ayo kita sama-sama berjuang, dekati terus para pengguna dan teman-teman semua. Saya yakin dan percaya, saya seorang ibu rumah tangga saja bisa, saya yakin kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman semua serius menjalankan usaha ini, 1, 2, 3 tahun, apa yang kami dapatkan, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua juga pasti akan dapatkan. Nah, sekian dari saya untuk waktu, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wow, dan terima kasih juga atas waktunya Ibu Putu Kawit Ningsih. Nah, kita akan berkenalan lagi nih, setingkat lebih tinggi lagi. Dan dia udah mencapai peringkat kehormatan namanya. Dan di sini usia tidak membatasi untuk berbisnis online. Siapapun pasti bisa di bisnis online ini asalkan ada kemauan. Nah, kita akan berkenalan lagi nih. Ini adalah sosok seorang mentor di komunitas kita. Dia yang udah menciptakan berbagai banyak cara, berbagai banyak pengalaman juga di bisnis online ini sehingga kita semua ini bisa seperti beliau. Nah, tanpa perpanjang kata lagi, sebelumnya latar belakang beliau ini adalah seorang mantan tenaga pengajar. Luar biasanya, dari bisnis online ini, beliau bisa mendapatkan jalan-jalan ke luar negerinya udah berkali-kali. Beli mobil, beli motor, sampai beli rumah, dan juga nikah dengan biaya sendiri.
tanpa berpanjang kata lagi, mari kita berkenalan dengan Kak Agustika. Untuk waktu saya persilahkan. Oke, baik. Selamat sore teman-teman yang ada di rumah. Ya mungkin hari ini cuacanya ini cuaca hujan ya teman-teman semuanya. Ya hari ini buat teman-teman yang masih galau mungkin karena nggak punya uang saku, yang masih galau nggak bisa kemana-mana, ataupun yang masih galau buat teman-teman yang chatting sama pacarnya tiba-tiba sinyalnya hilang, ataupun yang masih galau yang jomblo ini. Ya apapun kondisi teman-teman semuanya, hari ini teman-teman sudah lihat live streaming yang sudah diadakan sama teman-teman dan sudah kenalan nih dari berbagai macam latar belakang. Ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada ibu rumah tangga yang hanya seorang tamatan SD yang tidak bisa bawa motor tapi bisa beli motor, bisa beli mobil, dan ini bisnis luar biasa teman-teman. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Agustika, latar belakang dulu sempat sebagai seorang tenaga pengajar. Dan hari ini teman-teman saya bukan bermaksud untuk menggurui, bahkan bukan bermaksud untuk pamer, tapi luar biasa bisnis online yang teman-teman hari ini dapatkan di live YouTube. Ini adalah salah satu pendongkrak untuk saya mencapai titik kesuksesan selangkah demi selangkah teman-teman dari bisnis online yang teman-teman hari ini sudah diceritakan tadi sama Kak Okta. Saya bisa dapat jalan-jalan ke luar negeri, dapat pengembangan diri tentunya teman-teman, dan luar biasa sekali bisa dapat kebebasan waktu dan kebebasan finansial ya. Hari ini teman-teman, buat teman-teman yang masih bingung nih untuk nentuin suatu bisnis, mau bisnis apa, COVID nggak bisa keluar, uang saku berkurang, pengangguran banyak, PHK banyak. Salah satu jawabannya adalah teman-teman bisa jalani bisnis online yang hari ini kita ceritakan. Buat teman-teman, karena kenapa? Bisnis online ini simple, modalnya kecil, risikonya pun juga kecil. Yang penting punya kemauan dan punya daya jelajah yang lebih tinggi lagi teman-teman. Oke, dan hari ini teman-teman kita bisa mengundang dari salah satu mentor yang amat luar biasa, seorang wanita tangguh ya, Kartini ya istilahnya teman-teman semuanya, dan Bapak Ibu semuanya. Beliau ini latar belakangnya adalah seorang guru honor, dan luar biasa kalau namanya guru honor belum PNS, kebayang nggak gajinya berapa ya. Jadi kita bukan menjelekkan profesi, tapi ini faktanya teman-teman bahwa gaji beliau itu sangat minus sekali untuk seorang guru honor, dan luar biasa sekali kenal bisnis ini akhirnya beliau jalankan, benar-benar beliau jalankan dengan serius, dan beliau bisa menyekolahkan adiknya di kuliah, bahkan di SMA sampai kuliah, beliau bisa belikan motor, adiknya beliau bisa belikan laptop, bahkan beliau bisa beli HP teman-teman semuanya. Dan banyak sekali beliau punya tim-tim anak muda yang suksesnya luar biasa ya. Tapi nanti teman-teman bisa berkenalan dengan beliau, siapa beliau, wanita yang luar biasa. Nanti teman-teman bisa stay di YouTube. Yang jelas teman-teman kurang lebih sekitar 40 menit ke depan ya, beliau akan sharing bagaimana pengalaman beliau menjalankan bisnis online ini. Jadi itu saja dari saya. Yang jelas satu hal yang perlu teman-teman pikirkan adalah yuk ambil sebuah keputusan buat teman-teman, buat orang-orang yang teman-teman cintai, dan suatu saat nanti teman-teman jadilah kebanggaan buat keluarga teman-teman, dan tentunya buat orang tua teman-teman bangga. Itu saja dari saya. Terima kasih buat semuanya waktu dan kesempatan. Saya persilakan untuk Kak Ipung, silakan. Oke, terima kasih atas sedikit sharingnya Kak Agustika. Mohon aplaus untuk Kak Agustika dong. Nah, tadi informasi dari Kak Okta sudah diperjelaskan. Bukti-bukti suksesnya, orang-orang yang udah sukses sudah diperkenalkan. Nah, ini sekarang tiba saatnya kita akan berkenalan dari sosok yang sangat luar biasa sekali. Dan ini adalah seorang cewek loh. Dia ini mantan tenaga pengajar honorer. Tapi luar biasanya, dari bisnis ini, beliau banyak sekali yang dia dapatkan. Dari beli motor sendiri, terus membiayai sekolah sendiri, membiayai adik-adiknya sekolah sendiri, dan juga luar biasanya beliau ini adalah termasuk penjualan tertinggi untuk minggu ini. Wow, udah nggak sabar ya. Nah makanya buat teman-teman tetap stay di live streaming YouTube untuk saat ini. Kita akan segera memperkenalkan, yaitu adalah Kak Prapti. Untuk Kak Prapti, saya persilahkan untuk sharingnya. Oke, terima kasih untuk MC kita Kak Ipung. Aplaus sekali lagi untuk Kak Ipung ya, thank you banget nih. Dan juga selamat sore Indonesia, selamat sore Bali. Jadi sebelumnya salam kenal dulu, saya Prapti Kusmawardani. Latar belakang saya benar yang disampaikan oleh MC tadi.
saya ini seorang mantan tenaga pengajar honor, jadi honorer ya, jadi belum PNS dan lain sebagainya. Nah, saya ini masih dalam kategori honor. Nah, bagaimana kisah saya menjalankan bisnis ini, nanti saya akan ceritakan. Tapi sebelum itu, selamat untuk teman-teman yang Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar, dan juga bagi teman-teman semua yang ada di rumah aja, semoga stay tune di rumah, karena untuk menghilangkan pandemi corona ini kita harus mengikuti kebijakan pemerintah, dan saya juga masih stay di rumah aja. Tapi walaupun di rumah aja, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman ya, karena sekarang eranya sangat bagus, era bisnis online. Nah, bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan? Lagi bentar saya bakal sharingkan. Oke, kita ke screen dulu ya teman-teman. Jadi kita tunggu. Nah, ini saya Proptikus Mawardani. Nah, bagaimana kisah saya menjalankan bisnis ini? Saya ceritakan dulu tentang saya. Karena kata orang, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya ceritakan dulu tentang saya, teman-teman ya. Dan juga saya pengen disayang oleh teman-teman semua. Jadi silakan Kak, dilanjut untuk screen-nya. Oke, it is about me ya. Saya lahir di Abang, Karangasem. Mungkin teman-teman ada yang dari Karangasem, mungkin juga ada yang dari Abang ya. Jadi saya kelahiran Abang, Karangasem. Jadi kalau usia saya tutupi teman-teman ya. Kalau usia agak sedikit udah 20-an lebih lah. Dan saya SMP itu di Abang, SMA saya di kota, di SMA 2 Amlapura. Dan juga saya melanjutkan studi saya di PGSD Undiksa dan juga lulus di tahun 2016. Jadi udah 4 tahun yang lalu saya lulus, dan juga akhirnya saya melanjutkan karir saya sebagai seorang guru SD dari tahun 2016 sampai 2017. Nah, inilah saya teman-teman. Jadi masa kuliah saya dan juga masa saya bekerja. Saya juga dulu sering dikasih bunga nih sama murid-murid saya gitu. Jadi waktu itu lagi HUT PGRI ya. Nah, kita lanjut lagi, Kak. Silakan dilanjut, Kak. Nah, kenapa sih saya bisa memilih bisnis ya? Dulu saya menjalankan bisnis ini ketika saya nyambil ya. Saya waktu itu masih jadi seorang guru dan saya berbisnis. Nah, waktu itu saya punya dilema yang sangat besar, teman-teman. Dulu saya ini waktu itu saya banyak sekali punya cicilan karena saya bukan dari orang yang keluarga yang mampu gitu. Untuk kuliah pun saya harus minta tolong sana sini sama keluarga, dan juga masih banyak hutang seperti itu. Dan saya sadar diri ketika saya tamat kuliah, ibu saya pernah bilang gitu, mau nyuruh saya untuk membantu perekonomian. Nah, akhirnya saya mulai punya dilema karena gaji saya ternyata tidak sesuai dengan harapan saya gitu. Nah, akhirnya saya ketemu dengan seseorang yang menjalankan bisnis ini, dan akhirnya saya memilih bisnis karena ini, teman-teman. Yang pertama, saya ingin bebas uang terutama, dan bebas waktu, dan penghasilan kita yang menentukan. Karena saya dulu bekerja itu di luar ekspektasi. Saya kerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, tanggal 1 dapat gaji, ternyata di bawah angka UMK, di bawah 700.000. Waktu itu saya masih dapat penghasilan 700.000 dan banyak potongan, teman-teman, dan akhirnya itu bersih saya dapatkan itu kira-kira 400.000 yang notabene saya bekerja di Denpasar. Sementara banyak hal yang harus saya tanggung gitu. Akhirnya saya memilih untuk nyambil bisnis waktu itu. Nah, yang kedua, saya juga tidak ingin diatur oleh bos. Saya pengen saya bosnya. Kalau berbisnis kan kita bosnya ya, seperti itu. Nah, dan yang ketiga yang saya selalu lihat di kalangan masyarakat, orang sukses yaitu pembisnis, teman-teman. Kalau ingin Anda sukses, jadilah seorang pembisnis. Nah, kebetulan keluarga saya banyak yang pembisnis seperti itu. Dan juga saya ingin cepat mewujudkan dream saya, karena saya banyak banget punya dream, teman-teman. Ada harapan-harapan yang ingin saya wujudkan seperti itu. Nah, silakan dilanjut, Kak. Oke, dan akhirnya saya memulai sebuah bisnis melalui dari online, teman-teman. Jadi saya diajarkan cara menjual dan lain sebagainya, dan akhirnya banyak sekali closing seperti ini. Mungkin teman-teman sudah paham betul dengan produk kita seperti tadi disampaikan oleh Kak Okta, sangat luar biasa sekali. Ada maskernya, ada masker spirulina, dan juga ada peninggi badannya. Di awal saya pakai dulu produknya, dan ternyata bagus sekali untuk menghilangkan jerawat dan muka kusam gitu. Nah, akhirnya saya mulai menjual dengan cara online.
nanti bakal diajarkan juga lewat training-trainingnya, dan ini hasilnya teman-teman, saya bisa COD, dan ini hanya beberapa yang saya tampilkan teman-teman ya, COD peninggi, COD masker, dan untungnya tuh luar biasa banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman itu menekuni online, keren banget penghasilannya, melebihi dari saya gaji gitu. Sehari itu kemarin gaji saya kan 400.000 ya, bersihnya saya dapatkan sebulan, tapi kalau di sini saya sehari aja udah dapetin tuh 400.000 gitu teman-teman. Nah, keren banget untungnya nih. Oke, dilanjut Kak. Ya, nah setelah itu kami mentoring. Mohon maaf teman-teman, sepertinya ada suara masuk gitu. Tapi kita lanjut aja teman-teman ya. Nah, kita ada juga mentoring. Jadi saya melaksanakan mentoring juga. Kami mentoring lewat WA dan juga kita lewat Zoom juga, dan juga via YouTube. Jadi seperti ini kegiatan-kegiatan kami teman-teman. Nah, bisa dilanjut Kak. Nah, akhirnya saya mulai berproses, teman-teman. Di awal proses saya itu banyak sekali ada kendala. Nah, kendalanya itu pertama, saya nggak punya uang join. Mungkin teman-teman di luar sana pengen banget jalanin bisnis, tapi nggak punya uang untuk join. Tenang aja, saya juga mengalami hal yang sama. Saya nggak punya uang join, dan saya juga dilarang keluarga, karena keluarga saya pengennya tuh, "Oh, ya udahlah kerja-kerja aja, ngapain bisnis?" Seperti itu awalnya gitu. Terus yang ketiga, ini kendala saya juga diajak teman gitu, dibilang saya dagang obat dan lain sebagainya, karena kita kan jualan produk spirulina, produk Tiens gitu. Saya juga diajak sama teman-teman saya, tapi saya menepis itu semua teman-teman, saya cari solusinya, dan akhirnya banyak sekali yang memberikan saya solusi untuk uang join. Akhirnya saya bisa join dengan keuntungan-keuntungan saya kumpulkan, dan akhirnya saya bisa join. Dan kalau masalah dilarang keluarga, saya bisa memberikan bukti-buktinya teman-teman. Jadi keluarga itu hanya butuh bukti. Jadi saya buktikan hasil-hasil saya dari bisnis ini, dan akhirnya keluarga saya mulai support saya, bahkan membantu saya mencarikan customer, dan juga bahkan membantu saya follow up tim di Karangasem. Jadi saya banyak banget punya tim di Karangasem, dan malahan keluarga saya yang bantu follow up. Kemarin ada tim saya yang Zumba sama sepupu saya. Nah, sepupu saya yang bantuin follow up tim saya ini, akhirnya beliau join dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya juga diajak teman. Nah, kalau masalah teman ngejak itu kita tepis ya teman-teman. Bukan dia yang memberikan kita penghasilan, bukan dia yang bakal bantu kita. Jadi saya bodoh amat lah kayak gitu. Jadi kalau masalah diejek, mungkin teman-teman juga diejek, ya bodoh amat aja teman-teman, bukan dia orang yang bakal membantu kita suatu saat nanti. Bisa aja dia hanya sekedar menghina kita dan tidak bakal membantu gitu. Yuk kita lanjut Kak. Nah, dari sekian perjuangan saya, kendala-kendala saya berproses. Nah, inilah hasil-hasil yang saya dapatkan teman-teman. Selain dari kebebasan finansial, bahkan saya punya penghasilan melebihi 5 kali lipat dari UMK, yang notabene dulu ketika saya bekerja hanya menghasilkan 400.000 sampai 700.000 dalam sebulan, saya juga bisa menghasilkan lebih 5 kali lipat dari UMK. Akhirnya saya memilih untuk resign dari guru, karena menurut saya di sini lebih menjanjikan. Dan hasil yang saya beli yang pertama adalah HP Vivo, teman-teman. Saya pengen banget mengganti HP waktu itu di tahun 2017. Saya pengen banget ganti HP. Waktu ini saya masih kerja, dan akhirnya saya punya penghasilan dari sini dari bonus-bonus, dan juga untung saya kumpulkan dalam waktu 1 bulan, saya bisa membeli HP Vivo ini. Kalau nggak salah waktu itu 3.500.000 teman-teman. Bagi teman-teman yang pengen banget punya HP baru, ayo kita berjuang bareng-bareng teman-teman ya. Nah, next Kak. Selain itu saya juga bisa membelikan adik saya laptop, karena adik saya ini sekolahnya di sekolah bidang kejuruan, sekolah menengah kejuruan. Jadi waktu itu dia mengambil jurusan TKJ ya, Teknik Komputer dan Jaringan di Abang Karangasem. Jadi dia itu perlu spek laptop yang bagus gitu teman-teman. Jadi saya belikan langsung dari bonus-bonus saya di Tiens. Nah, selanjutnya Kak, saya juga bisa membelikan adik saya sepeda motor. Nah, ini di foto ketika di parkiran sekolahnya beliau ya. Nah, jadi saya minta tolong foto dong please kayak gitu. Karena saya waktu beliin dia motor, saya nggak punya fotonya gitu. Karena saya belikan, ya udah beliin aja gitu. Nah, ini saya belikan dia Vario
ya Astungkare beliau nggak usah ya nebeng-nebeng lagi sama temen gitu untuk ke sekolah. Selain itu juga saya belikan adik saya HP, waktu ini HP-nya rusak, ya udah langsung saya belikan seperti itu teman-teman. Jadi lewat bisnis ini saya bisa membantu keluarga dan juga cicilan-cicilan di rumah Astungkare, saya membantu ibu saya membayar-bayar cicilan di rumah. Satu persatu sudah mulai lunas cicilan-cicilan yang ada di rumah teman-teman. Oke, dilanjut Kak. Nah, ini dia tim saya teman-teman. Jadi saya banyak banget punya tim yang anak muda gitu. Jadi ini yang pertama ini kalau saya fotoan sama cewek nih salah satu yang paling kiri atas ya. Namanya Dwi Yosyana, dia itu seorang mahasiswi di Mahasaraswati Denpasar. Ini keren banget anaknya. Dulu itu dia seorang atlet ya, emang jiwa tangguh gitu teman-teman ya, seorang bintang 6 berpenghasilan lebih dari UMK Badung gitu teman-teman. Keren banget. Nah, yang di bawah ini ada Eka Putra sama Adi Putrawan ini. Mereka jalanin bisnis waktu mereka SMA. Nah, sekarang Adi Putrawan ini udah mahasiswa, tadi mungkin sudah berkenalan. Dan juga ada Eka Putra. Ini dulu anaknya ini kaku sekali teman-teman, tapi lewat bisnisnya ini beliau sudah belajar banyak tentang kepribadian dan juga menghasilkan di bisnis ini. Mereka berdua juga penghasilannya luar biasa teman-teman, melebihi dari UMK Badung teman-teman. Dan juga yang tengah-tengah ini namanya Novita Anggreni, keren banget dia anak SMK Negeri 2 Denpasar, masih kelas 1 tapi penghasilannya udah setara UMK Badung. Ya, keren banget teman-teman. Jadi dia berjuang di bisnis ini sambil kuliah, sambil juga berbisnis, sambil sekolah sambil berbisnis gitu teman-teman. Dan yang paling kanan namanya David Rizaldi, seorang anak SMK juga. Beliau juga berpenghasilan melebihi dari UMK Denpasar. Biasanya beliau mendapatkan 3 juta sampai 3,5 juta dalam sebulannya, belum termasuk untung teman-teman. Jadi keren banget dia, dan juga banyak banget beliau ini punya tim anak muda, ada anak SMP, anak SMA. Jadi inilah tim-tim saya yang saya ajak berjuang di bisnis ini, ajak bareng-bareng membangun bisnis, ajak bareng-bareng untuk membentuk tim dan membentuk kerajaan bisnis teman-teman, sehingga mereka juga punya penghasilan dan satu persatu dream-nya bakal terwujud. Next Kak, dan terima kasih juga kepada tim saya, tim Warrior, seluruh tim Warrior, baik Crossline dan semuanya. Terima kasih atas segala gesekannya. Berkat mereka di sini saya merasakan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Kalau dulunya saya di dunia kerja teman-teman ya, kita itu sering banget ada yang namanya jurus kodok, injak atas, injak bawah, jilat atas, jilat bawah, seperti itu. Jadi kita itu banyak sekali yang iri sama saya gitu. Banyak banget iri, udah gajinya kecil diiriin lagi ya, dan lain sebagainya. Jadi di dunia kerja pun ternyata keras banget teman-teman, dunia kerja itu keras sekali gitu. Banyak banget ada yang iri, banyak banget yang ngomongin, banyak banget yang membuat kita itu biar nggak nyaman di dunia kerja. Tapi kalau berbisnis dengan Warrior ini, dengan tim Warrior ini, keren banget kekeluargaannya. Kita selalu disupport, selalu diingatkan dream kita dan lain sebagainya. Terima kasih kepada tim Warrior yang selalu memberikan saya gesekan. Terima kasih selalu memberikan saya pembelajaran ketika teman-teman yang lebih paham memberitahu kepada saya yang dulunya saya nggak tahu apa-apa. Jadi terima kasih buat tim Warrior yang keren banget kekeluargaannya. Saya berasa punya keluarga lagi di bisnis ini. Ini kerennya teman-teman di bisnis gitu. Jadi kita nggak ngerasa kayak kerja, tapi kita merasa kayak saudara, berproses bareng-bareng gitu teman-teman ya. Nah dan juga next Kak. Nah di bisnis ini saya nggak sendirian teman-teman, saya dipapah dan dibimbing oleh mentor-mentor saya. Ini best mentor yang membimbing saya dari awal ketika saya nggak ngerti dunia jualan, karena saya ini kan seorang guru ya, jadi pembelajarannya bagaimana mendidik anak mengerti 1 tambah 1 sama dengan 2 ibaratnya seperti itu. Tapi saya beralih ke dunia bisnis, saya diajarkan langsung oleh Bintang 8 Indonesia, Kak Okta, aplaus untuk beliau teman-teman. Jadi Kak Okta ini keren banget membimbing saya teman-teman. Dari awal saya memang nggak punya mental pembisnis, saya nggak ngerti jualan, saya diajarkan teman-teman. Dulu saya waktu membangun bisnis di Denpasar, saya nggak punya teman sama sekali di Denpasar, karena teman saya kebanyakan mencar gitu teman-teman. Ada yang di Karangasem, ada yang di Buleleng, dan lain sebagainya. Dan saya dibimbing sama Kak Okta bagaimana cara membangun bisnis, walaupun kita sedikit punya teman. Dan juga waktu itu saya punya kepribadian yang jelek sekali teman-teman. Saya orangnya jutek, saya orang yang nggak ramah, saya orangnya kalau seandainya
ketemu orang saya nggak mau nyapa duluan gitu. Jadi orangnya harus nyapa saya gitu. Nah, saya diajarkan di sini menjadi orang yang ramah, saya juga diajarkan bagaimana senyum tulus yang notabene hal ini tidak pernah diajarkan di tempat manapun gitu. Jadi saya diajarkan hal-hal seperti itu oleh upline saya, teman-teman. Jadi applause untuk beliau. Terima kasih Kak Okta udah membimbing saya. Yang tadi Kak Okta menjelaskan tentang bisnisnya. Terima kasih Kak Okta. Dan juga ada best mentor lagi satu, teman-teman. Nah, ini best mentor saya. Beliau namanya Kak Suyatnya Putra. Mungkin sebelumnya sudah pernah mengisi di YouTube channel ini. Nah, teman-teman, beliau juga membimbing saya yang ngeyel banget gitu, yang selalu berpikir saya tidak bisa, tapi berkat beliau yang mengarahkan saya, teman-teman. Akhirnya saya bisa seperti ini dan saya bisa menjadi Prati yang sekarang seperti itu. Saya masih tetap belajar, teman-teman. Terima kasih kepada Bintang 8 Indonesia, Kak Suyatnya. Terima kasih, applause untuk beliau ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya, kenapa saya berjuang di bisnis ini, teman-teman? Jadi, saya berjuang di bisnis ini itu untuk mereka. Jadi, saya ini anak keempat dari 5 orang bersaudara. Saya punya kakak tiri, dan saya ini yang kiri bapak saya, teman-teman. Jadi, ketika beliau masih hidup saya enak banget, teman-teman. Jadi kalau masalah keuangan itu gampang banget. Tapi ketika beliau tidak ada, semua berubah, teman-teman. Berbanding terbalik. Yang dulunya serba gampang menjadi serba susah. Saya pun harus belajar menjadi orang yang mandiri. Waktu SMA untuk biaya sekolah pun kami susah karena waktu itu bapak meninggal, ibu bangkrut, jadi lengkap banget waktu itu. Akhirnya waktu itu saya mau SMA pun saya susah, jadi waktu itu sampai paman-paman saya bantuin saya untuk sekolah. Banyak hal yang saya alami dulu. Ke sekolah naik bemo, bekal pas-pasan hanya berbekal 7.000, 4.000 untuk transportasi, 3.000 untuk biaya makan gitu. Dan untuk buat tugas pun saya susah karena saya nggak punya laptop. Saya harus membantu teman saya buat tugas dulu, baru saya bisa buat tugas untuk minjem laptopnya dia. Terkadang saya jualan tugas, teman-teman. Saya jualan, saya juga membantu teman saya bikin PR, saya dapat uang. Dari situ saya mulai belajar arti kehidupan, teman-teman. Saya berjuang untuk mereka. Karena bapak saya sudah tiada, saya hanya berdua sama adik saya. Ini adik saya masih baru banget tamat dari jalur COVID, teman-teman ya. Jadi saya berjuang untuk mereka karena hanya tersisa cuma saya, adik saya, dan ibu saya. Saya nggak mau, teman-teman, adik saya mengalami hal yang sama seperti saya di masa SMA. Jelek banget rasanya kita itu berbeda dari orang lain. Rasanya kalau bisa saya mengulang kembali kisah saya di masa SMA, saya pengen banget bawa motor, teman-teman, kayak teman-teman yang lain gitu. Nggak harus saya nunggu bemo dan lain sebagainya. Jadi saya pengen banget adik saya nggak ngerasain seperti saya. Saya pengen banget adik saya punya motor, adik saya nggak kesusahan di bidang buat tugas. Saya nggak pengen. Jadi di bisnis ini saya berjuang untuk beliau. Saya mulai beliin adik saya motor, beli adik saya laptop, karena saya tahu susah ya, teman-teman. Gimana rasanya kita nggak punya gitu. Dan juga saya pengen banget adik saya nanti kuliahnya sesuai dengan keinginan beliau. Karena saya ketika kuliah itu harus mencari kuliah yang dengan biaya yang murah. Kebetulan waktu itu pilihannya adalah Unika. Dan waktu itu saya harus nyari beasiswa mati-matian biar saya nggak usah bayar kuliah gitu. Dan puji Tuhan, saya dapat beasiswa, teman-teman, namanya bidik misi. Mungkin teman-teman ada yang penerima bidik misi. Saya juga. Dan juga saya berjuang untuk ibu saya. Karena hanya beliau yang tersisa, Bapak Ibu. Karena dulu beliau juga, jujur saya nggak deket sama ibu saya. Karena beliau dulu kerja aja, kerjaannya saya lebih dekat sama bapak saya. Ketika bapak saya meninggal, saya mulai
dekat dengan ibu saya. Mungkin ini maksud Tuhan, mengambil nyawa bapak saya agar saya dekat dengan ibu saya. Saya nggak pengen nanti ibu saya seperti bapak saya yang kesehatannya terganggu dan waktu itu bapak saya terlambat penanganan. Jadi saya nggak mau ibu saya mengalami hal yang sama juga. Jadi dari bisnis saya ini saya memberikan ibu saya produk-produk Tiens untuk menjaga kesehatannya, dan juga saya ingin berjuang untuk ibu saya biar ibu saya nggak kerja lagi. Beliau hanya seorang pedagang sayur yang selalu bangun jam 2 pagi, teman-teman. Jadi dunianya terbalik gitu. Malam dijadikan pagi oleh ibu saya, pagi dijadikan malam oleh ibu saya. Jadi saya takutnya ibu saya terganggu kesehatannya gitu. Jadi saya pengen banget ibu saya pensiun dari pekerjaannya, dari pedagang sayur. Saya juga nggak pengen ibu saya itu begadang terus, karena kalau begadang terus pasti kesehatannya terganggu. Dan juga saya pengen banget mengangkat harkat dan martabat ibu saya, karena ibu saya seorang janda, jadi dianggap aneh-aneh di kampung, padahal beliau ini nggak seperti itu, teman-teman. Jadi saya pengen banget mengangkat harkat dan martabat ibu saya. Dan saya ingat sekali ibu saya bernazar sama saya pengen banget beli mobil. Karena waktu itu kita mau sembahyang, tapi dibilang, saya nebeng sama paman-paman saya, dibilang bahwa mobilnya udah penuh. Pada saat itu saya udah berpakaian, teman-teman berpakaian ke pura, tapi ujung-ujungnya kita nggak jadi, dan akhirnya sembahyang dari rumah, ngacep dari rumah. Dari situ kami berdua nangis sama ibu. Dari situ kami mulai bernazar, ayo suatu saat nanti kita bakal beli mobil dan kita bakal sembahyang kemanapun yang kita mau. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama. Saya nggak tahu teman-teman bagaimana kondisi teman-teman semua, bagaimana keadaan keluarga teman-teman semua. Mungkin punya hal yang sama seperti saya. Mungkin ada salah satu keluarganya yang sudah tiada. Jadikan inilah sebagai alasan teman-teman untuk berjuang. Karena setiap hal yang kita lalui di dunia ini, kita nggak ada yang tahu ada hikmah di baliknya, teman-teman. Jika teman-teman merasakan peliknya kehidupan, susahnya hidup, melihat orang tua kalian mungkin mengalami beberapa hal dalam hidupnya, ayo kita bantu mereka, teman-teman. Untuk apa kita dilahirkan, untuk apa kita dibesarkan kalau bukan untuk membantu mereka semua, teman-teman. Kapan lagi kita bakal bantu mereka, mumpung ada jalan, mumpung ada sebuah peluang yang tepat untuk teman-teman, mumpung ada cara yang bisa kalian kerjakan di rumah dan memanfaatkan sosial media kalian. Siapa tahu dengan memanfaatkan sosial media ini, teman-teman bisa membantu mereka. Karena jujur teman-teman, lewat bisnisnya ini saya bisa membantu ibu saya. Kalau saya bilang teman-teman jujur, lemari pun saya masih nyicil di rumah waktu itu. Di tahun 2017 kami lemari aja nyicil, teman-teman. Terus kulkas masih nyicil karena ibu saya kan jualan sayur ya. Kalau seandainya sayurnya ada yang nggak laku, kami taruh di kulkas. Jadi kami nyicil kulkas, teman-teman. Dan TV pun kami masih nyicil, semua barang masih nyicil, teman-teman. Tapi lewat bisnisnya ini, Astongkare, saya bisa membantu ibu saya membayar semua cicilan-cicilan yang ada di rumah, teman-teman, termasuk utang-utang yang lain masih saya perjuangkan untuk membayarnya. Dan tahun ini saya lagi memperjuangkan adik saya kuliah, teman-teman. Dan akhirnya teman-teman saya udah bisa bantu adik saya bayar beberapa, pertama uang kuliah dulu, terus akhirnya bayar uang baju dan lain-lain. Saya pengen sayalah yang akan membiayai adik saya kuliah. Saya nggak pengen orang lain atau keluarga-keluarga saya kebingungan atau bahkan mereka merasakan sulit, udah ngerasain sulit nyari uang, bantu adik saya kuliah. Saya nggak mau membebani banyak orang. Saya pengen sayalah yang membantu adik saya kuliah. Next, Pak. Nah, teman-teman, saya nggak tahu bagaimana kisah teman-teman
semua. Saya nggak tahu bagaimana keadaan teman-teman semua di rumah, ada hal apa yang Anda alami di rumah, seperti apa peliknya hidup kalian, mungkin kita sama, atau bahkan ada yang lebih parah, atau mungkin teman-teman semua merasakan hidup yang sudah nyaman, hidup yang enak. Saya nggak tahu gimana kehidupan Anda, tapi yang saya tahu adalah suatu saat kehidupan ini tidak akan seperti yang Anda harapkan. Bagi Anda yang merasa nyaman, bagi Anda yang masih punya keluarga yang masih utuh, ibu bapak yang masih utuh, kehidupan yang masih bagus, saatnya teman-teman berjuang. Karena kita nggak ada yang tahu, teman-teman, bagaimana kehidupan kita nanti. Roda itu akan berputar, teman-teman. Ketika Anda di atas, bisa saja Anda di bawah. Dan juga bagi teman-teman yang orang tuanya sudah tiada, dan mungkin dan juga teman-teman yang orang tuanya keduanya masih ada. Ayo teman-teman, mumpung orang tua kalian masih ada, mumpung orang tua kalian masih ada yang tersisa, mumpung mereka masih hidup, saatnya teman-teman memperjuangkan semuanya, teman-teman. Kita bantu orang tua kita, apalagi corona seperti ini, teman-teman, kita harus membantu mereka. Kita garda terdepan membantu mereka untuk di bidang perekonomian, teman-teman. Kalau bukan teman-teman yang membantu mereka, lalu siapa lagi? Kalau bukan sekarang teman-teman bantu mereka, lalu kapan lagi? Satu kata dari saya, teman-teman, bangkitlah dan jangan pernah menyerah, karena Tuhan akan memberikan berkah di setiap perjalanan kita, teman-teman. Ayo kita bangkit, dan ayo jangan pernah menyerah, teman-teman, karena semua hal bisa terjadi, teman-teman, selama kita mau, selama kita inginkan. Sekian dari saya kembalikan kepada MC. Semoga teman-teman semua bisa mengambil keputusan untuk kehidupan teman-teman dan untuk orang-orang yang teman-teman cintai. Sekian dari saya Prapti Kusumawardhani. Oke, baik teman-teman semua dan Bapak Ibu semua. Sangat luar biasa sekali kisah dari Kak Prapti Kusumawardhani barusan. Sangat menginspirasi sekali, sosok wanita yang memperjuangkan untuk keluarganya. Dan teman-teman yang masih stay di live streaming sore hari ini, teman-teman sangat luar biasa sekali, karena teman-teman udah dikasih tahu informasi tentang bisnis online-nya, udah diperjelaskan lagi, diperkenalkan dengan tim kerjanya, dan juga di sharing sukses dari Kak Prapti Kusumawardhani juga sudah di-sharingkan. Nah, buat teman-teman yang masih dan serius, yang mau serius untuk menjalankan bisnis ini, dan yang mau tahu selanjutnya tentang bisnis online ini, kita akan ada lagi Kopdar hari Senin, tanggal 25 Mei 2020. Hari Senin kita akan ngadain live streaming lagi, dan juga pada hari Sabtu besok, tanggal 23 Mei 2020, kita akan ngadain Business Talk, yaitu gimana sesosok dari seorang mantan petani bisa sukses seperti saat sekarang ini. Usianya beliau emang udah lanjut, tapi semangat beliau itu luar biasa. Dan luar biasanya, beliau ini kan mantan seorang petani, tapi beliau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Terus bisa berkali-kali lagi. Nggak cukup satu kali jalan-jalan ke luar negerinya. Berkali-kali dia juga udah memiliki beberapa mobil, dan juga rumah mewahnya. Nah, dan juga luar biasanya lagi, beliau ini sukses nggak sendiri, teman-teman, tapi mengajak semua keluarganya untuk sukses bareng-bareng. Dan dapatkan informasi tentang Business Talk ini kepada pengundang teman-teman semua, dan juga Kopdar Online Warrior pada pengundang teman-teman semua ya. Dan mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya Muhammad Saiful, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.